Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat tarawih dan isya rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dan diberikan hidayah Islam. Marilah kita bersyukur, itu semuanya yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih kepada takmir masjid yang sudah mengundang saya ke sini untuk silaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi memperpanjang umur kita dan juga menambah rezeki kita. Amin. Saya dulu juga termasuk penghuni sini. 20 tahun yang lalu saya tetangganya Pak Profesor Zudan dan Pak Budi. Terus saya hijrah ke tempat lain. Alhamdulillah, saya hari ini bisa datang ke sini. Saya akan menyampaikan topik tentang keindahan puasa Ramadan. Saya mendapatkan ilmu ini dari seorang doktor Tamatan Al-Azhar yang saya ngaji beberapa tahun yang lalu. Dalam rangkaian Al-Quran yang membicarakan tentang puasa Ramadan ini, paling tidak ada 3 pesan penting yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 183. Itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kemudian dalam Al-Baqarah 185 diakhiri dengan kata-kata la'allakum tashkurun. Kemudian 186 la'alakum yarsudun. Jadi kalau kita menggunakan tafsir bil matsur dari ayat ini, paling tidak orang yang berpuasa itu oleh Allah itu diharapkan atau sebagian mentahqiq itu dipastikan bisa mendapatkan 3 hal, yakni menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi orang yang bersyukur, dan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Saya kira yang pertama sudah sering dibahas tentang bagaimana menjadi orang yang bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah. Saya ingin menambahkan yang kedua dan yang ketiga, la'alakum tashkurun, la'alakum yarsudun. Kalau saya kaitkan dengan urian dari Profesor Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Khususul Islam, maka kalau kita melihat Islam itu paling tidak punya ciri bersifat robaniyah. Jadi Islam itu syariatnya adalah bersifat robaniyah, yakni syariat, ajaran kehidupan ini yang datang dari Allah. Allah yang membuat manusia, yang membuat alam semesta ini, maka Allah sudah tahu kadar seperti apa syariat yang cocok untuk manusia. Jadi puasa Ramadan adalah syariat juga yang bersifat robaniyah. Yang kedua adalah Islam itu bersifat insaniyah. Islam itu ajarannya sesuai dengan kondisi manusia, sesuai dengan fitrah manusia.
tidak mungkin melampaui batas kemampuan manusia. Jadi puasa pun itu bersifat insaniah. Maka kalau kita melihat puasa ini dari sisi fikih, memang itu akan mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita lihat dari sisi spiritual, sisi batiniah, sisi tasawuf, maka puasa itu di samping kewajiban, puasa itu juga mengandung hikmah-hikmah lain yang sudah Allah berikan. Misalnya kalau orang sakit itu, orang marid sakit itu boleh tidak berpuasa. Orang bepergian juga boleh tidak berpuasa. Orang yang kena masyaqat juga tidak boleh Ini menunjukkan bahwa Islam itu bersifat di samping robaniyah juga bersifat insaniyah. Nah, mengapa kita perlu bersyukur dengan puasa ini? Saya dulunya juga tidak memahami mengapa kita disuruh berlapar-lapar, kepala di sini kita la'alakum taskurun. Ini kalau tidak dipelajari dari sisi sifatnya tasawuf agak sulit. Kalau panjenengan membaca buku tasawuf misalnya yang ditulis oleh Syekh Jalani, itu juga Imam Al-Ghazali, maka orang wudu itu ada dua fikih. Fikih yang dohiriyah dan fikih yang batiniyah. Juga orang sholat juga ada dua fikih. Fikih yang dohiriyah dan batiniyah, juga orang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa atau orang sholat hanya dari sisi fikih batiniyah, sisi yang lahiriah, ini kemungkinan hanya mendapatkan capek, lapar dan haus. Dan banyak orang yang sholat, orang yang berpuasa ini banyak mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan dzauq, tidak mendapatkan nikmat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, agar seseorang itu bisa mendapatkan dzauq, mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, maka di samping ibadah secara fikih, secara lahiriah, juga perlu ada pemahaman yang sifatnya spiritual, sifatnya batiniah. Nah, dalam hal ini maka berpuasa itu memungkinkan orang itu mencapai namanya tanwirul qulub. Orang yang berpuasa itu adalah sebuah rute perjalanan spiritual yang memungkinkan orang pada tahap tanwirul qulub, orang yang hatinya memancarkan cahaya kebenaran, orang yang hatinya memancarkan kebaikan, orang yang hatinya mampu menggerakkan dirinya dan juga orang-orang sekitarnya menjadi membaul ulum, membangun khair, sumber-sumber ilmu dan sumber-sumber kebajikan. Kita bersyukur dengan puasa ini, maka orang-orang beriman ini menjadi hatinya bercahaya karena mendapatkan banyak ampunan, mendapatkan banyak ma'idah, banyak riyadah, banyak mujahadah dalam puasa ini. Jadi dalam puasa ini nafsu kita diajari untuk berbuat baik. Tidak saja kita tidak boleh memakan yang haram, namun kita juga menahan diri untuk memakan yang halal sampai pada waktu ini adalah sebuah tarbiyah bagi nafsu kita agar kita punya nafsu yang mutmainah. Jadi ini, jadi puasa itu memang itu kewajiban secara fikih rukun Islam yang keempat. Namun secara spiritual, secara tasawuf itu memungkinkan manusia itu menjadi insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Di samping fisiknya sehat, juga secara spiritual sehat. Nah ini, kita bersyukur dengan puasa ini, maka kita menjadi semakin lembut, menjadi semakin berempati pada orang,
menjadi semakin mudah bersedekah, mudah membaca Al-Quran. Nah, ini adalah bagian dari pancaran orang-orang yang mendapatkan tanwirul qulub. Hati yang bercahaya itu tidak mungkin diraih oleh orang-orang yang abdul butun, oleh orang-orang yang perutnya penuh dengan makanan. Hati yang bercahaya itu diraih oleh orang-orang yang bersahabat dengan lapar. Wal ju' ibadah. Jadi lapar adalah itu ibadah. Yang berikutnya, dengan berpuasa ini Allah menjanjikan kita beramal ini dilipat-lipatkan pahalanya. Bahkan kalau kita bisa menjumpai malam Qadar, bisa 1000 bulan itu pahalanya, kualitasnya. Dengan berpuasa kita juga dijanjikan akan mendapatkan pintu surga dari namanya Babu Royan. Puasa juga bisa menjadi syafaat besok di hari kiamat. Jadi kita mengapa perlu bersyukur dengan puasa ini? Karena puasa itu di samping bersifat robaniyah, bersifat insaniyah, juga memungkinkan untuk meningkatkan martabat manusia setaraf dengan malaikat, bahkan di atas malaikat kualitasnya. Jadi punya hati yang bercahaya. Maka para ulama mengatakan bulan Rajab adalah Sahrul Takholi, bulan Sa'ban Sahrul Tahali, Ramadan adalah Sahrul Tajali. Jadi bulan yang bisa memungkinkan manusia menjadi bercahaya secara spiritual. Kemudian yang ketiga adalah la'allahum yarsudun. Jadi dengan berpuasa ini orang memungkinkan untuk hidup di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran adalah sebagai hudan, sebagai bayinah dan sebagai furqan. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, kita akan mendapatkan hudan, petunjuk dalam hidup, juga sebagai bayinah dalam hidup, dan sebagai furqan dalam kehidupan. Nah, jadi mudah-mudahan yang berpuasa ini kita tadabbur Al-Quran, kita baca Al-Quran, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi orang yang bersyukur, dan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita jadikan Quran sebagai minhajul hayah, sebagai sistem kehidupan yang kita pakai. Insya Allah kita lantadilu abada, tidak pernah tersesat sedikit pun kalau kita pakai Al-Quran dan pakai ajaran Rasulullah. Demikianlah kutub malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah iman kita dan panjenengan sedoyo, dan mudah-mudahan kita besok Allah pertemukan di akhirat bareng-bareng masuk surga melalui pintu Babu Royan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.